firman-Nya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akalmu, dan dengan segenap akal. Itu baik. Nah sekarang coba Bung, coba Anda buktikan kasih kepada Tuhan itu seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Silakan. Baik. Kasih, coba kakak lihat di Korintus pasal 13 ayatnya yang ke 13. Iya, silakan. Apa yang Anda lihat di sana? Saya bacakan ya, Kak. Iya. Dikatakan di sini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, ya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih itu sebenarnya, inilah yang saya tanya, benar. Ada kasih eros, kasih agape, kasih Philadelphia. Ya, coba Anda uraikan coba. Bagaimana Anda mempraktekkan kasih itu kepada Tuhan? Baik. Kalau kasih agape itu adalah kasih tanpa syarat. Nah, itu yang disertai karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan. Andanya kan ada perintahnya, kasihilah Tuhan Elohimmu. Nah, sekarang dengan cara apa Anda mengasihi Tuhan Elohim? Ya tadi yang saya sampaikan, barang siapa yang mengasihi aku, ia akan melakukan perintah-perintahnya. Itu adalah bukti perintah. Oke. Justru muncul pertanyaan, mana perintah Elohim supaya Anda mempertuhankan utusannya? Perintah Elohim mempertuhankan utusannya maksudnya? Mempertuhankan Yesus. Mana perintah dari Elohim? Kan dikatakan kasih itu adalah percaya kepada Dia dan melakukan perintah-perintah Bapa. Nah, mana perintah Bapa supaya Anda menyembah anak manusia bernama Yesus? Baik, perintah sebenarnya sebuah kebenaran yang dilakukan oleh setiap orang. Ya, bagi orang yang percaya. Misalnya kebenaran apa yang dilakukan? Nih, saya bacakan di di Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Itu adalah bagian dari orang yang memang hidup dalam Kristus. Nah, Galatia 5 ayatnya yang ke-22 dikatakan ini adalah suatu perintah bagi Allah, ya. Bagaimana orang itu hidup dalam perintah Tuhan. Ayatnya yang ke-22 dikatakan di sini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu ketika dia ketika orang melakukan perintah harus mengalami kasih. Kalau kasih itu tidak membenci orang, kasih itu tidak lagi mendengki orang. Itu kasih kepada manusia. Yang saya tanya, implementasi kasih kepada Tuhan itu seperti apa? Ya, ini yang disebut tadi bahwa kasih itu sebenarnya bukan hanya kepada kasih kepada kan ada dua tuh, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Nah, kasih kepada Tuhan itu seperti apa? Yang diperintahkan itu kasih kepada Tuhan itu isinya apa? Oke, baik. Terima kasih. Kalau kami bagi kami orang Kristen, kasih kami kepada Allah itu melalui membaca Alkitab, seperti yang kakak juga bilang, kalau kamu mengasihi Allahmu harus membaca Al-Quran, ya seperti itu. Mana perintahnya? Kami harus bersekutu. Mana perintahnya? Ada di sini. Mana coba? Mana perintahnya kasih kepada Tuhan adalah baca Bible? Di mana tertulis itu? Nah, itu bagi kami bukan. Ini kan perintahnya kasih kepada Tuhan.
Nah, saya minta, mana kasih kepada Tuhan itu adalah baca Bible. Makanya tadi saya memberikan perumpamaan. Mana perintah logika sehatnya mau dapat ikan mancing di tempat sampah. Sama dengan yang Anda lakukan. Anda hanya bisa mengatakan gini, oh ikan itu enak. Makan ikan itu enak, sedap. Begitu kita mancing, dapat ikan, digoreng, makan enak. Itu logika. Nah sekarang Anda praktekkan, ternyata mancingnya di tempat sampah. Yang Anda dapatkan bukan ikan tapi softtex. Kan begitu tadi bahasanya. Nah sekarang kita minta, saudaraku, kita minta bagaimana kemudian ketika saudara menjelaskan ke saya, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan perintah Tuhan. Nah sekarang itu disebut kasih. Kasihnya, saya simpulkan. Kasih yang dimaksud kalau di dalam hukumnya para nabi adalah mengikuti segala ketetapan-ketetapan. Artinya mereka harus tunduk kepada hukum Musa. Nah sekarang kasih di dalam Kristen ini, kasih kepada Tuhan itu seperti apa? Coba silakan. Terima kasih, Kak. Ini ranah perdebatan apa ranah komunikasi? Kita diskusi sambil debat, sambil berdialog, sambil bersantai, sambil senyum-senyum dan juga sedikit tertawa. Silakan. Oke, sorry. Kalau masuk dalam ranah perdebatan, saya bukan orang yang suka berdebat ya Kak. Karena saya kira tadi ranah dialog untuk saling mengerti. Artinya dari anjuran Kakak dari tadi itu seolah-olah Kakak itu tidak menerima sesuatu pendapat orang lain. Oh, dalam bukan, saudaraku, bukan. Saya menghargai, saya sangat menghargai lawan diskusi saya. Sehingga saya sangat menghargai, sehingga saya ketika lawan dialog saya itu terjatuh, saya berusaha untuk membangkitkan dia. Nah ini Anda sedang ingin jatuh ini, saya bangkitkan. Narasi yang Anda bangun itu sudah tidak berdasar. Kasih yang saya bangun. Anda punya pendidikan sampai mana Pak? Saudara mengajarkan kita kasih kepada Tuhan itu baca Galatia 5 nomor 22. Itu nggak ada cerminannya di sana. Kak, saya tanya dulu, Anda bisa membedakan mana perdebatan dan mana dialog? Ini kita sudah berdialog ini. Mana? Berarti saya lihat dari Kakak tadi ada perdebatan seolah-olah tidak menerima sesuatu. Oh, dialog itu dibangun atas asas kerangka berpikir, implementasinya kata per kata menjadi kalimat, membingkai dalam satu kalimat, lalu kemudian kalimat itu menguraikan sebuah makna yang bisa dipahami oleh logika. Kalau kita berdialog, hasil dari dialog kita itu tidak bisa diurai dengan poin-poin kebenaran akal, itu bukan dialog namanya, itu cuap-cuap. Oke. Silakan. Berarti menurut Kakak itu tentang perdebatan itu bagaimana? Kalau debat itu mengangkat satu materi, Anda mempertahankan logika Anda, saya mempertahankan logika saya. Itu Kakak. Ya seperti itu Kakak. Nah, sekarang bagaimana mungkin kita berdialog kalau kemudian ada materi, Anda mempertahankan satu argumentasi di mana Anda tidak memiliki dasar pijakan dalil, baik tertulis maupun secara logika akal. Anda yang mengarahkan kita Anda yang mengarahkan kita berdebat. Saya maunya dialog. Anda yang mengarahkan ke debat, tapi Anda yang tidak mau berdebat. Iya, saya tidak mau debat. Kalau tidak mau debat, tidak menerima. Saudaraku, kalau tidak mau berdebat, ketika kita ditanyai mana dalilnya, mana perintahnya, mengasihi itu di dalam ajaran Kristen, mengasihi kepada Tuhan itu seperti apa? Supaya dialognya baik. Yang Anda sajikan adalah Galatia 5 nomor 22. Itu bukan daripada kasih kepada Tuhan. Apa? Itu kan menurut saya, tapi menurut Anda kan beda. Nah, itulah yang saya katakan, Anda mendapatkan ikan itu di tempat sampah. Menurut Anda ngotot di situ. Oh, saya ini Anda sekolah sampai
Di mana ini saya lihat? jangan singgung-singgung sekolah lah, Bang. Jadi gini. Dengarkan. Dialog dengan perdebatan. Oke, dengarkan saya. Supaya dialog kita bagus, dengarkan saya dulu. Oke ya, boleh ya? 1 menit aja. Oke. Kalau kita berbicara mengenai kasih, ini tak kasih dalil supaya kita itu tidak asal cuap-cuap aja. Dalilnya gini. Yosua 22 nomor 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, yakni dengan mengasihi Tuhan. Nah tuh, itu poinnya ada tuh. Yakni dengan mengasihi Tuhan. Muncul pertanyaan, menurut kitabnya Yosua, seperti apakah cara mengasihi Tuhan? Cara mengasihi Tuhan adalah 1, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. 2, tetap mengikuti perintah-perintahnya. 3, berpaut padanya. 4, berbakti padanya. 5, dengan segenap hatimu. 6, dan dengan segenap jiwamu. Poin kasih terurai dengan jelas. Itulah poin kasih kepada Tuhan. Mengikuti aturannya, melakukan petunjuknya, mengikuti perintahnya, terpaut kepada aturannya, berbakti kepada apa yang diperintahkan dengan segenap hati alias ikhlas. Itu kasih kepada Tuhan. Berarti prakteknya kemudian adalah hidup secara Yudaism. Itu kan? Nah sekarang saya minta ke Anda, kasih itu seperti apa di Anda? Karena Anda adalah Kristen, bukan praktisi Yudaism. Maka kasih kepada Tuhan menurut Anda itu seperti apa? Saya minta dalilnya. Kan sederhana. Anda jangan mengarahkan kita ke berdebat. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Nah, ini tadi menjelaskan tentang kasih Allah dalam mengasihi manusia mengasihi Allah. Itu adalah suatu hal dalam mengimani kesetiaan. Itu adalah bukti dari kasih manusia kepada Allah, kesetiaan dalam kepada Allah, mempercayai dalam arti kesetiaan untuk mempercayai Allah, tidak terombang-ambing oleh hal-hal yang ada dalil nggak, Bang? Yang ada dalilnya nggak? Ada. Coba, di mana tertulis? Tunggu saya cek. Tunggu saya cari dulu. Suci, salah. Sunyi, sepi sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandaku. Kayaknya Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, nggak ada dalilnya, Bang. Orang mancing di tempat sampah dapat ikan, nggak ada. Mau sampai botak alis juga nggak akan Anda temukan. Lagian abang suruh juga, ngapain abang minta dalil kalau udah nggak ada? Iya, supaya di sini ada 2 hotel atau 3 hotel? Dua. Dua ya. Oh, 2 nggak cari jadinya? Enggak, yang satu mungkin dari tadi kayak gitu dia. Satu yang cari. Iya. Gimana Bang Joel? Kasih waktu 5 menit, sister. Kasih waktu 5 menit. 5 menit mah 5 menit lagi.
Atau kasih waktu sampai besok aja lah. Terus kita ngapain di sini? Iya, biar kita biar gitu. Brother gak bisa kasih waktu sampai besok. Kenapa? Orang nggak tahu. Waduh, turun dia. Mental kayak mental. Bang Jack, Jaringan Bang Jack, mental ya mental. Bang Jack bisa bantu gak saudaranya Bang Jack? Nah, gimana itu kalau tidak ada dalilnya, tidak dapat ikan yang didapat softtek bekas? Bisa nggak softtek itu digoreng pakai nasi? Tapi Bang, emang nggak bisa analogi lain selain softtek Bang? Kayaknya jelek banget ya. Ya nggak apa-apa supaya dia rasa bahwa sesuatu yang dihasilkan tanpa pendalaman akal itu akan susah itu. Ya sendal jepit gitu loh Bang, sendal jepit ke kantong Ya udah plastik. ganti sendal jepit. Iya. Iya Bang Jack, Jadi silakan. ya, memang di Alkitab pun banyak ajaran Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sudah mengamalkan ajarannya, ya pasti kita mengasihi Tuhan. Jadi contoh, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi ketika kita juga mengasihi orang, berarti kita juga udah mengasihi Tuhan. Jadi terjadi juga waktu ada perintah Tuhan, jangan menyembah-nyembah berhala. Kalau kita menyembah-nyembah ilah-ilah lain, berarti kita tidak mengasihi Tuhan, karena itu termasuk dalam 10 perintah Allah yang tertulis di Jadi artinya di situ kan, di perintah itu kan, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jadi contoh, ada orang mencintai hartanya itu tidak mengasihi Allah. Ada orang berdukun-dukun, menyembah-nyembah iblis, itu juga tidak mencintai Allah, tidak mengasihi Allah, karena dia menyembah ilah-ilah lain, kan gitu kan. Jadi makanya orang Kristen itu selalu menyembah Allah yang benar gitu loh. Di situ cara untuk mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, sembahlah Allah, layanilah, pujilah Dia gitu loh. Jadi artinya di sini mungkin saudara saya tadi kan mungkin lagi mencari. Jadi saya hanya menambah sedikit saja yang saya tahu gitulah. Jadi itulah bukti kasih kita kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan kita dan Allah juga mengasihi kita, yang terdapat di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kan ada tertulis itu, agar kita jangan binasa. Karena manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah tidak membiarkan kita binasa. Dia mengutus anak yang tunggal, yaitu firman-Nya Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan. Jadi tergantung kita, apakah kita mau mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus juga berkata, akulah kebangkitan, akulah terang, akulah garam dunia. Jadi di mana Yesus diutus oleh Allah Bapa dengan firman-Nya, agar kita jangan sampai masuk dalam kegelapan, karena iblis akan terus menyerang kita terus, akan menipu kita terus, agar kita tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Karena di dunia ini banyak Allah-Allah yang disembah oleh manusia, tapi mereka tidak tahu sebenarnya apa sih, bagaimana keberadaan Allah itu. Jadi kalau kami orang Kristen, kuasa Allah itu jelas, seperti bagaimana kami setiap di gereja itu selalu merasakan kehadiran Tuhan Yesus itu. Contoh, bagaimana orang-orang sakit ketika dijamah dia langsung sembuh. Ketika ada orang kesurupan, mungkin ada roh-roh setan dalam dirinya, langsung keluar. Itulah sebagai kuasa keberadaan Allah Tuhan kami Yesus yang kami rasakan gitu kan. Jadi kalau ada Tuhan-Tuhan yang lain, Allah-Allah yang lain, tidak ada kuasanya, tidak bisa kita minta kuasanya untuk mengusir setan, menyembuhkan sakit, itu perlu kita pertanyakan. Karena dalam keimanan kami, Tuhan itu
kami selalu memanggil Bapak juga, ya kan? Bagaimana seorang Bapak mengasihi anaknya? Namanya seorang orang tua, Bapak tidak mau anaknya itu dalam posisi menderita, kan gitu kan? Hanya iblis yang ingin manusia ini menderita. Karena memang tujuan iblis itu agar manusia itu selalu menderita jatuh dalam dosa, agar manusia itu dalam putus asa. Sehingga contoh ada orang punya penyakit nggak sembuh-sembuh kan gitu kan, karena inilah pekerjaan iblis, akhirnya dia bunuh diri, akhirnya ada macam-macam lah segala penderitaan, karena Tuhan yang kami sembah tidak akan memberikan penderitaan. Makanya Yesus berkata, kalau kita percaya kepada Yesus, ya semua apapun akan diberikan. Saya rasa itu aja sih. Bang Jack, ya kayaknya kepanjangan Bang Jack, karena gini, tadi awalnya saya dengar bagus ya, arahnya lumayan bagus narasinya gitu ya, walaupun dalilnya belum ketemu, tapi kok lama-lama ke belakangnya ini karena terlalu banyak yang dikarak kayaknya, yang berusaha dimunculkan Bang Jack, sehingga hilang lagi dia, mengarah kepada penyesatan kembali. Itu disengaja sama Bang Juma biar dia repot sendiri, ketabul sendiri. Iya, oke. Ya, Saudara Mungkin gini Bang Riki, Juma ya, silakan. mungkin dalil ya, harusnya kan tadi diminta dalil ya. Tadi arahan awalnya saya dengar bagus itu sebenarnya, kan mengasihi gitu ya, mengasihi itu kan tentu pada mendekati gitu. Mungkin ke situ aja Bang Jack, singkat, padat tapi jelas gitu, jadi kami paham. Ada nggak gitu kira-kira dalilnya? Ya, saya tambahkan Tadi dulu. kan udah saya jelaskan. Gini saudaraku Bang Jack, sabar. Saya kasih narasi dulu supaya Anda itu paham apa itu kasih. Ya, kalau cuman merasa sendiri tanpa timbal balik dari orang yang Anda kasihi atau oknum yang Anda kasihi, itu namanya cinta bertepuk sebelah paha. Anda melakukan satu tindakan-tindakan menyembuhkan dan seterusnya. Oh, banyak orang bisa melakukan itu. Tapi apakah itu cerminan kasih? Tidak. Kok bisa kayak gitu Bang Suma? Loh, kasih itu adalah taat kepada perintah Tuhan. Itu intinya tuh. Nah sekarang masalahnya adalah ketika saudara mengatakan kasih itu implementasinya menyembuhkan orang buta, mengusir setan dan seterusnya, di dalam gereja berdoa menyebut nama Yesus, itu adalah kasih. Ini kasih itu adalah perasaan yang cinta, suka, ya tertarik, itu baru disebut kasih. Jadi kalau kasih kepada Tuhan berarti tertarik, cinta kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan berarti taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Contoh, Anda kasih kepada anak Anda, artinya Anda cinta kepada anak Anda. Ketika anak Anda memerintahkan Anda untuk membelikan sesuatu, karena cintanya Anda, karena kasihnya Anda, siang malam Anda mencari sesuatu nafkah untuk kemudian memenuhi apa yang dibutuhkan oleh anak Anda. Itu baru kasih. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan kasih kepada Tuhan Allah Bapa? Allah Bapa mengajarkan agar menerima utusannya, anaknya yang dikasihi sebagai utusannya. Malah diterima sebagai Tuhan itu sendiri. Lalu menegur yang lain, seperti mengilahkan ilah lain. Loh, nggak sadar Anda mengilahkan utusan Tuhan yang adalah anak manusia. Jadi kasih adalah ketertarikan. Kasih ada magnet di situ. Magnet terhadap dia yang kita cintai, yang kita kasihi, yang kita gandrungi. Cinta kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan berarti dekat kepada Tuhan. Untuk dekat kepada Tuhan kudu wajib menunaikan perintah-perintah Tuhan.
Jadi tidak salah. Kitabnya orang Yahudi mengatakan itu. Kasih itu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kasih kepada Tuhan adalah mengikuti perintah Tuhan. Kasih kepada Tuhan adalah berpaut kepada perintah Tuhan. Kasih kepada Tuhan adalah berbakti kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan adalah mengikuti ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Itu kasih kepada Tuhan. Lalu otoritas tertinggi adalah Tuhan, memberikan sinyalemen kuat terhadap kita manusia yang berakal untuk mengasihi sesama manusia. Dengan cara apa? Mengajak mereka untuk tunduk dan juga kasih kepada Tuhan. Itu baru kasih. Jadi kasih kepada Tuhan adalah menyerahkan diri untuk tunduk kepada perintah Tuhan. Kasih kepada manusia adalah mengajak manusia untuk menyerahkan diri tunduk kepada perintah Tuhan. Jadi pokok daripada kasih, baik kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada manusia, adalah ketaatan kepada perintah-perintahnya. Bagaimana mungkin Anda mau dikatakan kasih kepada manusia? Jangan manusia lain, jangan tetangga, orang serumah. Bagaimana Anda bisa mengatakan diri Anda, oh aku mengasihi anak-anakku karena Allah, karena Tuhan. Aku mengasihi istriku karena Tuhan. Loh, Anda ngajarin mereka ibadah hari Minggu. Anda ngajarin mereka menyembah manusia Yesus. Itu bukan kasih kepada mereka. Itu sama halnya Anda menzolimi anak istri Anda. Kenapa? Anda mengajak mereka ke neraka. Apa dalilnya? Ada dalilnya. Barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil dari hukum Tuhan, yaitu Taurat, artinya menghilangkan ketetapan, menghilangkan petunjuk, menghilangkan perintah, menghilangkan ketentuan, menghilangkan hukum-hukum Tuhan, lalu mengajarkan kepada anaknya dan mengajarkan kepada istrinya dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Otomatis anak Anda juga akan mengajarkan anaknya demikian. Cucu Anda mengajarkan anaknya demikian. Berarti Anda sudah zalim kepada anak Anda dan keturunan Anda. Bukan Anda kasih kepada mereka, tapi Anda zalim. Sementara perintahnya, kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Kalau kasih kepada sesama manusia, utamanya anak dan istri, mengajarin mereka untuk taat kepada kekasihnya, yaitu Tuhan. Jadi kalau cuma ngomong, oh saya akan mendatangkan ikan yang banyak, mancingnya di tempat sampah, tidak ada air, tidak ada ikan. Yang muncul apa tadi? Sendal jepit. Ini yang Anda ingin kasih makan kepada anak istri. Gak boleh. Anda harus ke laut atau ke sungai, cari ikan, benar-benar cari ikan, baru kasih kepada anak istri. Itu baru dikatakan kasih kepada sesama manusia. Anda sudah tahu, Tuhan satu-satunya adalah yang mengutus Yesus. Anda sudah tahu, diperintahkan untuk mengasihi Tuhan yang mengutus Yesus. Artinya, dudukkan Yesus itu sebagai satu-satunya Tuhan. Nah, lantas kenapa kemudian Anda menuhankan anak Maria? Apakah itu kasih kepada Tuhan? Kenapa Anda mengikuti Paulus yang mengajarkan membatalkan segala hukum Tuhan dengan menjual Yesus mati di atas tiang salib? Apa gitu kasih kepada Tuhan? Tidak. Anda mendatangkan kemurkaan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi, supaya kamu hidup. Artinya kalau mengurangi dan menambahi berarti mati. Itu perintah. Baca Ulangan 4, 1 perikop. Jelas itu. Nah, makanya saya minta tadi datanya saudaraku kepada teman kita yang pergi mencari belum datang-datang karena dikasih waktu 1 harian. Mana dalilnya bahwa kasih kepada Tuhan itu adalah seperti yang Anda praktekkan hari ini, yaitu meninggalkan ketetapan hukum-hukum dengan menjadikan Yesus sebagai tameng, sebagai penghapus segala hukum Torah dan segala ketetapan yang ada dalamnya. Ini yang kita minta. Silakan. Tadi aku udah jelaskan ya. Jadi Tuhan kan, Allah kan, bagaimana kita mengasihi Allah itu, yaitu yang saya bilang tadi, kita harus menyembah Dia, ya kan, memuji Dia, jangan menyembah berhala, jangan menyembah ilah-ilah lain. Itulah salah satu bukti kasih kita kepada Allah, karena banyak Allah-Allah yang lain disembah,
jadi menyembah berhala kan gitu kan. Di dalam keimanan Kristen, kasih itu juga dibagi 4. Ada namanya kasih storge. Storge itu kasih dalam keluarga. Ada namanya kasih filia, yaitu kasih dalam persahabatan. Ada namanya kasih eros namanya, itu namanya kasih dalam cinta romantis. Tapi ada juga paling tinggi itu namanya kasih agape. Jadi agape itu tidak memandang lagi, tidak memandang ini lagi. Bagaimana waktu Yesus bertemu dengan Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai Yesus sampai kalau tidak salah itu sampai ada 3 kali atau 4 kali itu, sampai Simon Petrus menangis waktu itu. Akhirnya Simon Petrus berkata, ya Tuhanku, aku mengasihi kamu, katanya gitu kan. Akhirnya kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku gitu kan. Jadi di dalam keimanan kami memang ada 4 jenis kasih itu. Jadi yang paling tertinggi itu adalah kasih agape, tidak memandang dari sisi mana, memang benar-benar murni kasih itu agape ya. Jadi Yesus juga berkata, kalau kita mengasihi orang, otomatis kita juga mengasihi Yesus. Ketika ada itu, Yesus berkata, ketika kamu memberi makan orang miskin, kamu juga sudah mengasihi aku. Ketika kamu memberi orang lagi haus atau kelaparan segala macam, kamu sudah mengasihi aku. Jadi artinya, kalau kita mengasihi sesama manusia, kita juga sudah mengasihi Tuhan. Jadi orang-orang yang kita kasihi otomatis kita mengasihi Tuhan juga kan gitu kan. Karena bagaimanapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang orang yang menganiaya kamu. Bahkan Yesus berkata, mintalah berkat bagi orang yang telah menganiaya kamu. Artinya orang yang membuat kita teraniaya, kita malah disuruh meminta berkat. Bayangin loh. Itulah yang hebatnya ajaran Tuhan Yesus itu. Kalau seandainya manusia menjalankan ajaran Tuhan Yesus itu, betapa dunia ini penuh dengan damai sejahtera gitu ya. Tidak ada saling membenci, tidak ada saling bunuh-membunuh kan gitu kan. Dan otomatis kalau kita mengasihi sesama manusia, otomatis kita pun pasti mengasihi istri, anak gitu loh. Jadi tidak ada niat lagi untuk mencari yang kedua, yang ketiga sampai yang keempat, nggak ada. Karena memang ajaran kasih itulah semua menutup. Tidak ada lagi korupsi di negara ini kan. Bagaimana dia mau korupsi kalau dia sudah mengasihi kan gitu kan? Karena ajaran kasih inilah yang menutupi semuanya. Jadi kalau kita sudah menjalankan ajaran kasih itu, secara otomatis pun kita sudah mengasihi Tuhan, Allah, pencipta semesta alam ini gitu loh. Gitu. Karena memang itulah tujuan ajaran Tuhan Yesus kepada dunia ini, agar kita mengamalkan ajaran kasih itu gitu loh. Karena kalau semua manusia mengikuti ajaran kasih itu, ya tidak ada lagi yaitu semua kebencian-kebencian, tidak ada lagi keributan-keributan gitu. Silakan Bang Juma. Iya, baik saudara saya. Jadi kalau implementasinya kemudian kasih di dalam ajaran saudara terkait dengan kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia, lalu Anda sandarkan dalam uraian 4 kasih yang ada dalam pendalaman Kristen, di antaranya agape, lalu kemudian kasih eros, kemudian kasih phileo atau filia. Tapi yang menjadi pertanyaan saya tadi, kasih kepada Tuhan itu cerminannya seperti apa? Oke lah, Anda kemudian membawa data kasih agape tertera di dalam 1 Korintus misalnya, 1 Korintus 13 misalnya. Seperti diantaranya kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, ya, tidak melakukan sesuatu yang tidak sopan, berbicara dengan lembut. Tetapi poin yang Anda harus pahami, dari agape itu, di situ ada indikasi kuat bahwa sukacita itu karena kebenaran. Kebenaran apa yang Anda ingin jajakan ketika kemudian hukum Tuhan itu semuanya dilanggar? Kebenaran apa yang menjadi poin?
Sementara Tuhan mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Begitu yang dijabarkan oleh Yesus. Kemudian kasih kepada Tuhan Allah, itu sandarannya jelas. Saya sudah membacakan kepada saudara. Lakukanlah dengan setiap perintah hukum yang diperintahkan kepadamu melalui hambanya Musa. Yaitu, dijabarkan. Hidup menurut segala ketetapan. Mengikuti jalan yang ditunjukkan, tetap mengikuti perintahnya, terpaut kepada ajarannya, berbakti kepadanya dengan segenap hati dan jiwa. Itu kasih kepada Tuhan. Kasih kepada manusia mengajarkan mereka untuk tunduk. Makanya dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, ajarkanlah itu dengan setia supaya keadaanmu menjadi benar. Dengan segenap jiwamu, dengan segenap batinmu, dengan segenap kekuatanmu, ajarkan itu kepada anak-anakmu. Sampai Tuhan mengatakan dalam Ulangan 6, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan haruslah kau bicarakan berulang-ulang apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau sedang terbangun. Haruslah juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu. Bayangkan. Jadi kasih kepada anak, kasih kepada orang lain adalah ikuti perintah, ketetapan, aturan yang diajarkan atas perintah Tuhan melalui Nabi Musa. Itu baru dikatakan kasih. Ajarkan kepada anak-anak. Baca datanya 1 perikop Ulangan 6 itu. Jadi kalau yang dibuat produknya oleh Paulus, yang Anda gunakan di dalam 1 Korintus 13 itu produk Paulus. Sementara produk Tuhan adalah jelas mengikatkan semua anak-anak dan keturunan hatinya, batinnya untuk terpaut, terpatrit kepada aturan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Yang mana yang Anda ikuti? Ajaran yang datang kepada Nabi Musa atau ajaran yang datang kepada Nabi Paulus? Kalau Nabi pun tidak Anda akui terhadap Paulus, kenapa ajarannya lebih Anda taatin? Sementara dia bukan Nabi. Ajaran Nabi Musa jelas-jelas datangnya dari Tuhan, Anda tidak lakoni. Apakah betul yang dikatakan Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu? Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Secara kebetulan Paulus memang mengaku bapak. Apakah itu yang menjadi alasan? Anda ingin menggenapi nubuatan Yesus? Perintah Tuhannya kan sudah sangat jelas. Kalau yang dikatakan oleh Paulus itu bersabar, murah hati, jangan cemburu, jangan memegahkan diri, jangan sombong, jangan tidak berlaku sopan. Oh, itu semua agama mengajarkan itu, Pak. Hindu, Buddha juga mengajarkan itu. Sabar, jangan cemburu, jangan iri hati, jangan dengki, jangan semua agama, bahkan ateis lebih dulu mempraktekkan itu. Tetapi kasih yang dimaksud ini adalah implementasi dari kitabnya orang Yahudi, kasih kepada keturunan, kasih kepada semua orang, kasih kepada anak-anak adalah mengikatkan jiwanya dengan segenap kekuatan terhadap hukum Tuhan. Apa itu? Ketetapan yang datang kepada Nabi Musa. Itu datanya seperti itu, Pak. Datanya jelas itu. Ulangan 6 1 perikop Anda baca. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Elohim yang diperintahkan kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan yang baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu. Engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Itu pernyataan-pernyataan Tuhan. Haruslah engkau menjawab anakmu itu. Ketika mereka bertanya tentang apa yang Tuhan tetapkan kepada Nabi Musa, harus kau jawab, harus kau ikatkan kepada hati dan batin mereka tentang aturan-aturan itu secara turun-temurun. Ulangan 6. Nah, Anda lebih tertarik kepada hukum Paulus. Jadi Kristen itu bukan pengikutnya Yesus, tapi Kristen itu terbukti pengikutnya Paulus. Kalau Yesus, apa yang dikatakan Yesus? Baca Matius 5. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit.
Ya sekarang ya, pilihan ada di Anda. Saya hanya sekedar mengingatkan saja yang pada poinnya kemudian kami umat Islam diajarkan yauma izi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, bahwa segala ketetapan yang Tuhan sudah gariskan adalah menjadi koridor yang harus kami lakukan dalam kehidupan, disebabkan karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus litubayyina linnasi, untuk seluruh manusia, untuk menjelaskan manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan oleh Allah kepada kami manusia, wala allahum yatafakkarun, agar kami manusia memikirkan. Ya saya kira gitu saudaraku Bancek, untuk sekedar kita renungkan apakah yang saya sampaikan ini ada kelirunya. Kalau ada kelirunya silakan Anda benahi, tapi kalau ada kebenarannya silakan Anda renungkan. Saya kembalikan kepada Komal ini, silakan untuk diarahkan selanjutnya. Saya ngopi dulu selama kurang lebih 1 jam. Silakan dilanjut. Peta Lempu, Dinda Suhaib, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapi sedikit ya tentang tadi masalah ulangan 6 itu ya. Jadi kalau kita baca di ulangan 6 itu memang itu kan Musa ya. Musa ini kan nabi dari bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu kan masih hanya mereka lah yang mengenal Tuhan yang sebenarnya, karena bangsa-bangsa lain itu kan masih menyembah berhala gitu ya. Jadi Musa dia kan diberikan oleh Tuhan hukum Taurat ya. Jadi ada di situ 10 perintah Allah, dan dalam kitab Taurat pun sekitar kalau tidak salah itu ada 613 yang dalam kitabnya itu ya. Jadi yang harus dilakukan oleh bangsa Israel itu Musa ini kan dia anggaplah itu kan di bangsa Israel. Sedangkan tadi kan Bang Juma kan menyinggung masalah Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus ini kan semua ada sejarahnya ya, ada kronologisnya gitu loh. Artinya Paulus ini kan dulunya kan tidak menantang ajaran Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia sendiri mengejar semua pengikut Kristus gitu loh untuk dipenjarakan, bahkan ada yang mau dibunuh, termasuklah itu kalau tidak salah itu salah satunya si Stefanus siapa itu yang dibunuh dia kan, karena di situ Paulus juga ada posisi waktu itu dilempari kan gitu kan. Tapi ketika Paulus berjalan ke Damsyik, disitulah dia dijumpai oleh Tuhan Yesus Kristus sehingga dia mengalami kebutaan. Terus Yesus menjumpai Ananias. Ananias diminta untuk menyembuhkan mata Paulus. Jadi artinya sewaktu Paulus bertobat menerima ajaran Tuhan Yesus Kristus, kami percaya apa yang dikatakan dia itu semua dikaruniai oleh kuasa Roh Kudus gitu loh. Jadi artinya ya apapun yang ditulis oleh Rasul Paulus itu juga kami imani, karena itu bukan hasil karya dia sendiri, itu semua udah dikaruniai oleh kuasa Roh Kudus gitu ya Bang Juma ya. Jadi dibedakan antara Paulus dengan Musa gitu kan. Musa ada di zaman bangsa Israel di hukum Taurat gitu loh. Sedangkan Paulus itu dia menerima ajaran Tuhan Yesus Kristus gitu. Jadi kami percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang jadi manusia, bukan Allah yang jadi manusia, karena Allah itulah transenden. Dia adalah roh, roh mana mungkin jadi manusia. Tapi kalau firman Allah jadi manusia, ya itu masuk akal kan gitu kan. Karena kami juga secara akal sehat, logika, yang berdosa ini adalah manusia, bukan Allah. Artinya Allah memberikan solusi bagaimana manusia itu tidak binasa. Akhirnya yang sesuai dengan Yohanes 3:16 itu dia mengutus anak yang tunggal. Jadi Yesus itulah yang akan menanggung semua dosa-dosa umat manusia. Makanya kalau kita baca di
Galatia 3:13 itu kan terkutuklah orang yang disalibkan. Artinya di situ bukan Yesus yang terkutuk, tetapi kutuk yang dibebankan ke manusia, kutuk yang ada sama manusia itu diambil alih oleh Tuhan Yesus agar manusia itu jangan binasa. Karena memang sudah dikatakan di Yohanes 3 itu dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, ya otomatis dia tidak akan binasa. Tapi kalau itu kan semua tergantung saudara-saudara, karena memang Yesus kan sudah naik 2000 tahun lalu ke surga. Jadi dia sudah memberikan kepada rasul-rasulnya, beritakanlah kabar keselamatan ini ke seluruh dunia. Barang siapa yang percaya dibaptis. Kalau nggak percaya nggak ada paksaan gitu loh. Artinya ya kalau Anda tidak mau menerima keselamatan dari Yesus ya nggak dipaksa kan gitu kan. Tapi kan semua kan ada konsekuensinya kan gitu kan. Bahwa Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia. Bahkan kalau Yesus bukan Tuhan, kenapa malaikat dan bala tentara surga sewaktu Yesus lahir datang menyembah dan berkata, terpujilah Allah yang maha besar. Artinya malaikat dan bala tentara surga aja datang menyembah. Itu malaikat loh dalam tanda itu kita bisa baca di Lukas 2 ayat 11 sampai 15. Bahkan iblis tahu bahwa tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ketika Yesus mengusir setan di pulau Ganazarea ya, dari situ kan iblisnya kan ketakutan setan-setannya, makan setannya minta tolong dimasukkan ke ke binatang Panjangan gitu. tapi Oke, teman-teman, aku ini ya kebetulan mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Kebetulan saya kan ada pekerjaan besok, sedikit, saya mau Bang Jack, istirahat. itu dengan Oke, tanggapan terima dulu kasih sebentar, teman-teman atas ininya. Semoga kita Saya tahu dia terima kasih. Izin tanggapi sedikit bisa? Teman-teman lagi-lagi Ya, kabur dia langsung kabur. Aku izin tanggapi sedikit bisa? Silakan, orangnya udah kabur. Nggak apa-apa. Bisa benar moderator host. Maaf, bisa perbesar layar saya? Silakan. Ya silakan. Silakan Bang, silakan ya. Perbesar layar saya bisa? Aku mau searching data soalnya. Oke, siap, mantap. Ini baru. Bentar ya. Kita coba meluruskan argumentasi yang dikatakan Kristen tadi ya. Siapa namanya tadi? Jack Marpaung. bukan Bang Jack aja. Bentar ya. Kita lihat. Oke. Tadi Bang Juma mengutip Ulangan 6 ya, pasal 6, benar? Iya. Satu perikop. Kita lihat dulu, aku cari dulu ya, bentar ya. Mohon maaf. Aku cari dulu. Nah, di sini kita lihat di sini pada kelihatan jelas? Jelas ya? Jelas, sip. Nah. Vezat hamid fa khukim وهم مشبتم أسر ثفا أدوناي إلهي خم للميت إتخم لعشود بأرث أسر أتم عبر شما لرشتا. Dan inilah perintah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan telah Allah sesembahan kalian perintahkan untuk mengajarkan kalian agar melakukannya di negeri yang sedang kamu seberangi untuk memilikinya. Lima antira et Hashem Eloheicha lishmor et kol khukataf umitfataf asher anochi mithavecha atta ubincha uven bincha kol yemecha yecha ullema'an ya arihun yameicha.
supaya seumur hidupmu engkau takut akan Allah sesembahan kalian, Allah Tuhan kalian, dan memelihara segala ketetapan dan perintah yang aku perintahkan kepadamu dan anakmu dan cucumu, dan supaya lanjut umurmu. Wishamata Israel, wishamarta la ashot asher yitaf, lekha ve asher tirbun, meot ka asher diber Hashem, Adonai Elohei avoteicha, lach eretz zavat, khalaf udivash. Ya, dengarlah hai orang Israel, ya, perhatikan dan lakukanlah supaya baik keadaanmu dan supaya engkau bertambah banyak seperti yang telah Allah sesembahan kalian leluhurmu janjikan kepadamu di negeri yang berlimpah susu dan madunya. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah orang Israel, Allah sesembahan kalian, sesembahan kami, Allah itu Esa. Ya. Ve ahafta et Adonai Eloheicha bikhal levavicha u bikhal nafshecha u bikhal me'odecha. Kasihlah Allah Elohimmu, Tuhanmu, sesembahanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Vihayu haddi farimha elle ashir anochi misavvicha hayam al-levavicha. Dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini camkanlah dalam hatimu. Ya, nomor 7. Visinantam levaneicha vedibarta bom beis veta besiftecha beveitecha uvelechtecha baderech uvesach becha uvekummecha. Ya, dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini camkanlah dalam hatimu. Harus engkau menanamkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang berjalan di atas, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. Nah, di sini poin yang ingin disampaikan dalam Ulangan pasal ke-6 ini atau dalam Sefer Hadefarim perek sisi ya 6 itu membicarakan terkait dengan yang dimana segala yang perintahkan ya yang diperintahkan kepada yang berasal dari Tuhan disampaikan melalui Nabi Musa alaihissalam, Moshe Rabbeinu alaihissalam, Hanabi Moshe alaihissalam ya, disampaikan kepada umatnya agar di mana sampai kepada keturunan-keturunannya mendapatkan kebaikan. Dan juga intinya di situ pada ayat yang keempat yang berbunyi Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah orang Israel, Allah Tuhan kita, Allah Tuhan kami, nah Allah itu Esa. Dan di situ tadi dia juga mengatakan terkait dengan roh yang dipaparkan sebagai mengatakan Allah sebagai roh, ya kan? Nah, di sini dia perlu tahu juga. Mari kita di sini juga sebentar. Jadi ayat yang disampaikan Bang Jumat tadi ada beberapa pelajaran yang kita ambil. Bentar ya, aku lihat dulu. Oke sini. Pertik kelihatan? Nah, di sini dikatakan begini. Ani ma'amin be'umuna shlomo shihabore yit borech shimohu bore uman hik lekhal habberu im behu levado asha be'oshe vaya'ashe lekhal hamma'ashim. Ya, yang artinya aku percaya dengan keyakinan penuh bahwa Sang Pencipta Hakadosh Baruch Hu Yod He Vav He Adonai Hashem adalah pencipta dan sekaligus pembimbing seluruh makhluk ciptaan, dan bahwa Dia sendirilah astagfirullah, dan bahwa Dia sendirilah ya yang membuat dan menciptakan dan juga akan membuat dan juga menciptakan segala sesuatu. Kedua, anima amin be'emuna shlomo shihabore yit borech shlomo shihabore yit borech shmohu yachid ve'en yachidut kamuhu bishum panim behu levado Eloheinu haya hove ve'yihe.
Aku percaya dengan keyakinan yang penuh, dengan sepenuh keyakinan bahwa Sang Pencipta Hakadosh Baruch Hu, tetragrammaton tadi, Yod He Vav He, ya, Adonai Hashem adalah satu dan dia adalah tunggal, adalah juga satu tunggal, ya, Yahid dan juga Levado, yang artinya ada kata Levado di situ, artinya sebuah kesendirian yang dimana tidak boleh ada eksistensi lain yang menemaninya. Contoh, Levado itu misalkan ini ya, satu ini tidak boleh ada eksistensi lain menemaninya. Begitu. Ya, bahwa tidak ada kemenunggalan atau pluralitas di dalamnya yang seperti dia, dan bahwa dia sendirilah sesembahan kami, haya hove beyishe. Dia yang telah ada, dia yang ada, dan dia yang akan ada. Nah, di sini. Ani ma'amin be emuna shlomo shihabore yit borek shemo eino guf velo yassiguhu masige ya hagu ve no shum dimyon kelal. Nomor ketiga, aku percaya dengan keyakinan yang penuh, dengan sepenuh keyakinan bahwa Sang Pencipta Hakadosh Baruch Hu, ya, terpujilah namanya, adalah yang ini, yang pertama dan yang aku salah baca. Nah, ini yang di ketiga ya. Ini. Yang ketiga, aku percaya dengan keyakinan penuh bahwa Hakadosh Baruch Hu, terpujilah namanya, dia tidak berwujud, einoguf, ya, einoguf. Dia tidak berwujud dan dia terbebas dari segala sifat antropomorfisme. Einoguf velo yasiguhu masigei. Dari semua sifat antropomorfisme, dan dia bahwa sama sekali tidak ada sifat kemiripan di dalamnya. Nah, berarti penjabaran atau pemahaman terkait dengan Allah itu adalah roh, itu merupakan pemahaman yang keliru. Sebab kenapa? Bertentangan dengan 13 prinsip keimanannya orang Yahudi itu sendiri, atau Shlosa Asyari Karim. Nah, dia juga perlu tahu satu ayat lagi dan masih dalam dalam Ketuvim. Ntar aku lihat dalam, Mungkin sebelumnya jelaskan dulu antropomorfisme itu. Antropomorfisme itu sebuah eksistensi yang bisa dilihat, diraba dan disentuh. Yang artinya representasinya itu bisa muncul di atas permukaan bumi dan bisa kita logikakan dengan akal manusia. Padahal itu sama sekali bertentangan dengan prinsip keimanannya orang Yahudi. Ya, Yahudi. Tambah mantap aja nih adinda aku satu nih. Wah, Nah, aku turun. Ntar kita lihat salah satu narasi di dalam Ketuvim. Nah, lihat di sini, mari kita lihat lagi. Di sini Ada sesuatu. Sorry. Apa tuh ya? Oke teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang Kristen ya Kristen. Aku tadi sebenarnya pengen ngomong bahas itu. Halo. Ya, lanjut ya. Ketuvim berapa tuh? Suara kedengaran? Halo. Bagus. Tulisannya juga bagus, jelas tuh. Masyadifar Adonai al Yisrael Neum Adonai Natte Shamayim Veyashad Aret Wayithad Ruach Adam Bekirbo.
pesan firman Allah terhadap Israel, firman Allah yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh manusia di dalam dirinya. Ya, bayasir ruah Adam mikirbo, gitu, menciptakan roh manusia, ruah Adam, bayasir, dan dia menciptakan ruah Adam, roh manusia. Jadi roh itu ciptaan. Jadi kalau misalkan Anda menyembah roh, ya, berarti Anda menyembah yang namanya bayasir atau adalah ciptaan, gitu.